Salam jemaat Tuhan yang dikasihi. Kita bertemu kembali di dalam ibadah online Minds Healing Church. Sebelum kita memulakan ibadah kita pada pagi ini, saya senang untuk membawa semua jemaat Tuhan untuk sama-sama membuka Alkitab dan kita membaca sama-sama Alkitab firman Tuhan sebelum kita berdoa dari Mazmur 13. Mazmur 13. Begini firman Tuhan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Amin. Firman Tuhan di sini, saudara, mengingatkan kita betapa walau apa yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun sekarang ini dunia digemparkan dan ditakut-takutkan oleh virus COVID-19, tapi bagi umat Tuhan yang percaya, yang teguh iman kita di dalam Yesus, kita tetap percaya kepada Tuhan atas kekuasaan dan kedaulatan Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Perlindungan Tuhan tetap ada kepada kita waktu kita tetap percaya kepada Tuhan. Di dalam ayat yang terakhir Mazmur 13 ini berkata, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Tapi kita kepada kasih setia Tuhan, kita tetap percaya. Kita tetap memuji menyembah Tuhan. Kita tetap menyanyi bersorak-sorak atas kebaikan Tuhan. Marilah kita terus memuji menyembah Tuhan di mana kita berada. Kita bersyukur kepada Tuhan, dan marilah kita terus datang kepada Tuhan di mana saja kita berada. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena pagi ini kami dapat menyembah, memuji-Mu, beribadah kepadamu. Walaupun ini hanyalah ibadah online, tetapi kami percaya akan kedaulatan Tuhan, akan pekerjaan Roh Kudus atas setiap kehidupan manusia. Sebab itu Tuhan, kami mau serahkan hidup kami, hati kami, seluruh tubuh jiwa roh kami kepadamu. Semua umat Tuhan, semua jemaat Minds Healing di mana saja mereka berada pada ketika ini, Tuhan menyertai, melindungi, dan Tuhan bekerja di hati mereka, di hidup mereka saat ini. Melalui ibadah ini, kami percaya Roh Kudus akan menyentuh hati kami, akan bekerja, menguatkan, meneguhkan setiap iman dan juga setiap kehidupan umat-Mu. Kami serahkan awal sehingga berakhirnya ibadah pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, mari kita terus memuji Tuhan. Kita percaya Tuhan kita Tuhan yang berkuasa. Dimanapun kita berada, kita terus memuji Tuhan. Haleluya.
ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan bersama-sama kekuatan kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan sekali lagi, ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami akan Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau ada di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Sama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini. Benar Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan.
benar Tuhan. Kami percaya kemenangan terjadi dalam hidup kami Bapa. Kesembuhan terjadi bagi kami pada saat ini. Kelepasan terjadi bagi kami Tuhan pada saat ini. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami serahkan keadaan dunia ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Kiranya kuasa Tuhan campur tangan. Kuasa-Mu yang ajaib dan luar biasa mampu untuk membuat dunia ini. Aku melihat kuasa-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Terjadi kesembuhan di dalam dunia ini ya Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami mau berdoa saat ini untuk gereja-Mu. Sebuah gereja yang di seluruh dunia Engkau melawat Tuhan. Kuatkan Tuhan. Kiranya api Roh Kudus terjadi Bapa, untuk membangkitkan semangat untuk melayani Tuhan. Bagi gereja Mayang Siling dan Jara Siling Bapa, Engkau terus memberkati gereja ini Bapa. Pakai gereja ini sesuai dengan kehendak-Mu. Setiap pelayanan, setiap visi dan misi gereja Tuhan campur tangan. Biarlah semua jadi sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Bagi semua pastor-pastor, pemimpin-pemimpin dan semua jemaat, kiranya dapat menjadi satu di dalam kasih Yesus untuk kembali melayani Tuhan walaupun keadaan susah Bapa. Kami percaya kasih Tuhan senantiasa mengikat kami Bapa untuk terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa di surga. Kami berdoa juga Tuhan untuk semua misioner yang ada di seluruh dunia Bapa. Hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh dunia, Engkau melawat mereka, urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Pakai dengan luar biasa Bapa, agar mereka dapat memberitakan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak dan rancangan Tuhan sendiri. Sehingga dunia dapat melihat kuasa-Mu, dunia dapat melihat kebenaran di dalam Yesus Kristus. Amin. Hanya Engkau Tuhan yang benar, yang layak disembah. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami berdoa untuk semua orang yang memerlukan pertolongan. Kau lawat mereka Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Amin. Yang memerlukan Tuhan Engkau cukupkan Tuhan. Amen. Yang berbeban berat Engkau lawat mereka. Lepaskan setiap beban mereka pada saat ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Lawat setiap kami yang mau dipulihkan pada saat ini. Kuasa Roh Kudus mau bekerja dalam setiap hati pikiran kami Bapa, agar firman yang kami dengar Tuhan menguatkan kami Bapa untuk terus hidup sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi pastor Daniel Tuhan Kau lawat dia, agar dia dapat memberitakan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati semua. Ini hari Minggu. Tuhan menyertai Anda. Tuhan memberkati Anda. Kita mau mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan senantiasa tajam, hebat, kuasa ada di sana. Kita harus mendengar dan merendahkan sendiri, mentaati. Ketika kita mentaati firman Tuhan, baru kita dapat menghasil banyak buah. Pada hari ini saya mau mengungsi tentang buah. Berbuahlah banyak. Ini rancangan Tuhan kepada semua orang percaya. Apakah dulu? Pohon, pokok, atau buah? Macam ayam atau telur? Apa lebih awal? Melalui kejadian, kita dapat melihat Tuhan menciptakan pokok untuk berbuah, untuk menghasilkan buah. So, pokok dulu. Ketika ada pokok
baik, dan buah dapat yang baik. Ini prinsip yang kita dapat belajar melalui penciptaan Tuhan. Apakah perlu untuk berbuah banyak? Ketika kita tengok pokok, mesti ada pokok yang sehat, dan tanah mesti baik, hujan sesuai, matahari sesuai, dan penjaga mesti sangat setia. Pada waktu itu, baru pokok itu boleh menghasilkan banyak buah. Semua orang percaya kita sudah ditanam di dalam kebenaran, di dalam firman Tuhan, di dalam Yesus Kristus. Itu sebab tanah bagus. Dan penjaga kita itu Tuhan Maha Besar, Maha Baik. Dia menjaga kita. So kalau kita tetap percaya kepada Tuhan, kalau kita ada iman yang betul, otomatis di dalam kehidupan kita dapat menghasilkan banyak buah. Saya harap semua jemaat berbuah banyak. Apakah jenis buah kita harus menghasilkan di dalam kehidupan kita? Firman Tuhan mengajarkan kita, menunjukkan kita beberapa jenis buah. Yang pertama, buah sikap, karakter, hati. Galatia 5:22 sehingga 24. Di sana kita dapat mencari 9 buah oleh Roh Kudus. Oke, saya akan baca. Yang pertama, kasih. Adakah? Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, self-discipline, self-control, dan ini 9. Ini kita harus menghasilkan di dalam kita, di dalam hati kita, di dalam sikap kita. Ini dapat dinyatakan melalui berhubungan dengan orang lain. Orang lain. So, melalui berhubungan, ini sikap dapat dinyatakan. So, orang lain dapat melihat sikap kita, hati kita. Dan mereka dapat memuliakan nama Tuhan. 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ketika kita menjadi milik Kristus Yesus, kita dapat mempunyai buah-buah macam begini di dalam hati, sikap, di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena sesiapa yang sudah percaya kepada Tuhan, sudah menjadi milik Kristus, itu orang telah menyalibkan daging. Sudah daging kita disalibkan dengan Tuhan Yesus. Dengan apa? Segala hawa nafsu dan keinginan. Itu sebab kita dapat mempunyai buah-buah oleh Roh Kudus. Kalau di dalam hati ada banyak kejahatan dan dosa, kemarahan, kebencian, kalau ada di dalam, kita tidak boleh menghasilkan buah macam begini. Itu sebab daging kita, hawa nafsu dan keinginan, kita harus tahu sudah disalibkan. Ini berita baik, berita baik. Jangan usaha untuk salibkan lagi ini kedagingan atau keinginan hawa nafsu lagi. Hanya yakin, percaya, dan yakin, tahu, kenallah
kamu punya semua daging, hawa nafsu keinginan yang tidak bagus sudah disalibkan. Dan kita dapat dibebas daripada mereka. Dan kita dapat dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kita boleh menghasil buah macam begini. Begitu cantik. Yakobus 3, 17 dan 18 di sana juga berkata tentang buah-buah hampir sama. Ini Yakobus tidak cakap ini buah, tetapi dia cakap ini hikmat yang dari atas. Ini hikmat yang dari Tuhan. Boleh jadi buah, tetapi ketika Tuhan memberi buah ini boleh jadi hikmat, wisdom. Ketika kita hidup di dunia, kita perlu hikmat melalui Roh Kudus daripada Tuhan, dari atas. Kita dapat menerima hikmat. Ini sikap hati. 17 pertama-tama murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, buah-buah yang baik, tidak memihak, tidak munafik. Macam begitu sikap hati kita dapat terima ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ini dapat diberikan bukan karena kita berusaha kerja keras untuk menjadi begitu, tetapi ini diberikan oleh iman yang kita ada kepada Tuhan Yesus. Buah-buah yang lain itu Ibrani 13:15 bukan hanya dalam hati. Ketika ada buah-buah dalam hati, ini buah-buah sikap dapat keluar melalui mana? Melalui bibir kita, mulut kita. Ibrani 13:15, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Di sini cakap ucapan bibir, tetapi dalam bahasa Yunani cakap buah bibir. Buah bibir. So, ketika kita penuh dengan sikap Tuhan melalui bibir kita, ini keluar menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan yang ketiga, ketika kita ada sikap dan melalui mulut, bibir keluar, dan yang ketiga apa? Di dalam kehidupan. Ini dapat. Dalam punya dapat keluar di luar. Efesus 5:8 dan 9. Di sini cakap tentang cahaya. Bukan ini buah hanya di dalam kita. Ini harus menjadi cahaya. Harus keluar di luar. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang, penting sekarang, bukan dulu. Sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Yesus ialah terang. Itu sebab ketika kita tinggal di dalam Tuhan, kita menjadi terang. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ini buah cahaya. Ini bermaksud kita harus akan menjadi orang cahaya. Siapakah orang cahaya? Orang yang baik, orang yang adil, orang yang benar. Ketika kita macam begini, menjadi orang cahaya begitu, ini dunia akan melihat kita. Dan mereka akan melihat kepada Tuhan. Saya harap semua jemaat berbuah banyak buah-buah di dalam sikap hati, melalui mulut, dan di dalam kehidupan kita. Dan kita harus
bertanya satu soalan lagi. Kenapakah kita harus berbuah? Kenapa? Roma 7:4 menjelaskan kita perlu buah, menghasilkan buah untuk siapa? Kemuliaan Tuhan. Bagi Tuhan. Roma 7:4 sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. So, siapakah kita di sini? Milik Tuhan yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Yesus mati di atas kayu salib, tetapi Yesus sudah bangkit. Orang yang sesiapa percaya kepada Tuhan, mereka pun nanti akan dibangkit. Tetapi dalam bagian rohani, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita pun dibangkit oleh Roh Kudus. Itu sebab kita dapat berbuah dan kita dapat hidup bagi Tuhan. Dan kita perlu buah-buah kerana untuk apa? Kita perlu mengenal siapakah nabi-nabi palsu. Sekarang di dunia, saya tengok itu ada. Saya sudah tengok macam banyak orang mereka cakap sudah naik ke atas. Pernah tengok dan jumpa Yesus dan jumpa Roh Kudus, jumpa malaikat itu surga yang ketiga di sana. Oh, luar biasa, luar biasa. Kita boleh dengar apa mereka cakap, tetapi kita harus mengenal ini nabi-nabi ini betulkah atau palsukah. Sangat bahaya. Kita harus tetap berdiri di dalam firman Tuhan. Sudah ada firman Tuhan. Apa Yesus sudah mengajar. Itu Alkitab kita sudah ada. Di dalam sana kita harus berdiri. Orang lain cakap, oh begitukah, begitukah. Jangan langsung ikut mereka. Penting itu kita harus mengenal siapakah nabi-nabi palsu. Walaupun mereka ada kuasa untuk menunjukkan mukjizat, walaupun mereka itu mengajar itu macam firman Tuhan, tetapi kita harus mengenal siapakah betul-betul nabi yang datang daripada Tuhan. Untuk itu, ini Matius 7:15 sehingga 20 di sini 15. Mari kita baca. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Macam tengok di luar, oh macam domba, tetapi sebenarnya mereka siapa? Serigala yang buas. 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Melalui sikap mereka, melalui apa mereka cakap, bagaimana respon, melalui kehidupan mereka, kita dapat mengenal betul-betul siapakah mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Tidak boleh. Atau buah ara dari rumput duri? Tidak boleh. Itu sebab buah penting. 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nabi-nabi palsu atau nabi-nabi benar daripada Tuhan. Bukan hanya kita mengenal, oh ini betulkah macam betul-betul daripada Tuhan, tetapi kita harus semak diri sendiri. Saya macam mana? Ada buahkah? Atau tidak ada? Sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, saya adakah buah?
Kalau tidak ada, oh bahaya. Kamu harus semak sendiri. Kamu betul-betul domba Tuhan kah atau tidak? Ini sangat serius. Saya harap semua jemaat semak diri sendiri betul-betul. Dan jadilah domba-domba Tuhan, anak-anak Tuhan. Dan soalan yang ketiga ini sangat penting. Bagaimana kita harus menghasilkan buah? Yang pertama, tinggallah di dalam Yesus Kristus. Tidak ada pilihan lain. Bukan, oh saya itu kuat, saya ada duit, saya belajar banyak, saya handsome, saya suku orang macam begini. No. Tidak ada cara lain. Hanya melalui Yesus Kristus. Tinggallah di dalam Yesus. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Dan 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, apakah berlaku kepada mereka? Yang pertama, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian, dikumpulkan orang. Yang ketiga, dicampakkan ke dalam api. Yang keempat, lalu dibakar. Orang yang tidak tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah berlaku kepada mereka? Dibuang, dikumpulkan, dicampakkan, dibakar. Itu sebab sesiapa yang mau berbuah banyak harus percaya tetap kepada Tuhan Yesus Kristus. Walaupun apa-apa keadaan, kita harus yakin tetap berdiri di atas iman kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana menghasilkan banyak buah? Jadilah hamba Tuhan. Bukan hanya tinggal di dalam Kristus saja, kita harus bergerak dengan iman di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan bermaksud bukan tidur di sana, duduk di sana saja, makan saja. Bukan. Tinggal di dalam Tuhan ini tetap percaya kepada Tuhan dan bergerak. Action. Kegerakan. So, Roma 6:13. Janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kedaliman. Dulu hidup macam begitu. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, apa yang berlaku? Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Orang mati tidak boleh bergerak, tetapi kita harus tetap tahu kita sudah mati dengan Tuhan Yesus, tetapi sama sekali kita hidup. Itu sebab serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ini bukan untuk macam dengan senjata pisau betul-betul lawan, bukan. Ini hidup menurut firman Tuhan sebagai berkat Tuhan. 22. Setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan yang sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita sudah menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan siapakah itu? Hamba di mana itu duduk saja tidur? Di mana itu ada hamba itu makan saja? Hamba harus kerja untuk Tuhan. Itu sebab hamba harus bekerja kuat. Semua anggota jemaat harus kuat melayani.
Dan kita boleh menghasil buah. Apa jenis buah? Buah pengudusan, holiness. Kita menjadi orang kudus. Dan yang akhir apa lagi? Kita dapat menerima buah yang paling baik. Itu hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus akan datang lagi. Itu sebab kita harus bersabar. Yakobus 5:7 berkata, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Yesus akan datang cepat. Tidak tahu bila, tetapi akan cepat. Itu Yesus sudah cakap. Yesus berkata, aku akan datang cepat. Kita harus bersabar sehingga dia datang. Sehingga kita itu tunggu-tunggu kedatangan Yesus Kristus. Kita harus kuat melayani, bersiap bagi dia. Yohanes 12:24 untuk menghasilkan banyak buah ada satu kondisi lagi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi ia mati. Ia akan menghasilkan banyak buah. Banyak orang sekarang, walaupun orang percaya, apakah penting? Diri sendiri. Saya penting. Pemikiran pun semua berasal daripada pendapat sendiri. Kerja atau keputusan, semua pelayanan juga banyak untuk diri sendiri. Center sendiri. Tetapi kita harus memahami Yesus datang mati untuk kita. Kita pun harus berfokus kepada Tuhan dan kepada orang lain. Orang lain. Apakah mereka perlu? Bagaimana kita boleh menolong mereka? Bagaimana kita boleh memberkati mereka? Itu sebab ketika kita mengorbankan sendiri untuk Tuhan, untuk orang lain, untuk gereja, kita boleh berhasil banyak buah, menghasilkan banyak buah. Walaupun keadaan sekarang coronavirus, kita tidak boleh begitu kuat melayani, tetapi jangan berhenti untuk melayani. Terus berdoa bagi Tuhan, bagi gereja, bagi jemaat, bagi sesiapa yang ada di dunia, Malaysia, semua Indonesia, semua bangsa-bangsa. Anda boleh memberkati mereka. Dan ketika Anda ada peluang untuk memberkati mereka, silakan. Dan datang gereja untuk melayani kuat. Yesus akan datang cepat. Kita harus bersiap, bersabarlah. Di dalam Yesus Kristus, semua tinggal di sana. Anda harus mempunyai hati, sikap oleh Roh Kudus. Ini harus keluar melalui bibir Anda, untuk memuji Tuhan. Dan bergerak, bercahaya sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak cahaya. Dan dunia akan jadi terang. Saya yakin Tuhan akan memakai semua jemaat untuk melakukan kehendak Tuhan. Saya harap semua jemaat dapat menerima buah-buah banyak. Dan yang akhir, buah yang hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong semua jemaat tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk berbuah banyak-banyak. Tolong mereka hidup dan melayani sebagai hamba-hamba Tuhan kuat, sehingga mereka dapat menerima hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Tuhan pakailah mereka, berkatilah mereka. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati cepat-cepat. Saya percaya semua jemaat Tuhan diberkati melalui ibadah pada hari ini, khususnya dari itu
pujian penyembahan yang telah memimpin, yang telah membawa kita untuk lebih menyembah kepada Tuhan dan firman Tuhan yang diberikan. Marilah kita terus melekat kepada Yesus yang sebagai pokok anggur yang benar, agar kita tetap berbuah. Haleluya. Beberapa pengumuman di sini untuk kita semua. Yang pertama, ibadah raya atau ibadah Ahad, ibadah Minggu kita tetap adakan secara online. Bermula pada minggu ini kita akan ada worship dan ada terus khotbah dan satu kali ibadah lah dari pembukaan sehingga penutupan. Dan kita berdoa supaya kita dapat buat live recording pada minggu hadapan. Kalau tidak dapat buat pun kita akan record dan kita akan buat premiere video di YouTube Chosen Vessel channel nantilah. Oke. Dan kita terus melayani Tuhan, kuat melayani Tuhan walaupun kita tidak dapat berkumpul seperti biasa, tapi saya percaya bahwa keadaan akan menjadi seperti biasa nanti. Tiba masanya kita akan dapat berkumpul bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Dan untuk pemberian persembahan, sama ada persepuluhan, mingguan, ucapan syukur, misi dan sebagainya, bolehlah transfer atau bank kepada account bank Bendahari Gereja, account bank gereja, ataupun boleh hubungi Bendahari Gereja untuk beri by hand lah dengan tangan. Pastikan letakkan di dalam sampul dulu kalau berikan kepada Bendahari atau kepada pihak gereja lah. Oke. Dan pastikan tuliskan siapa nama dan pemberian berapa, dan tarik ataupun tanggal apa. Dan untuk transfer boleh hubungi juga melalui nomor telepon ataupun WhatsApp dalam grup lah. Oke. Dan terus berdoa untuk gereja, untuk pastor-pastor dan untuk jemaat Tuhan. Ini saja pengumuman dari gereja pada hari ini untuk kita semua. Sampai kita jumpa lagi pada minggu hadapan, hari Ahad, di dalam ibadah minggu kita. Tuhan memberkati, jumpa lagi.